Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali bersama saya Jeffrey Pahat dalam Jeffrey Pahat Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang informasi bagaimana kita menelaah KKM, kriteria ketuntasan minimal dari sudut pandang tenaga pendidik. Ada 3 hal yang akan kita bahas kali ini adalah rambu-rambu penetapan KKM, fungsi KKM, dan mekanisme penetapan KKM. Sebelumnya, silakan subscribe video ini, like, comment, and share agar Bapak Ibu peserta atau pemirsa sekalian dapat menyimak dan mengikuti video-video tutorial maupun informasi yang saya bagikan lewat channel saya ini. Baik, nah kriteria ketuntasan minimal. KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan intake atau kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas, mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar, kemampuan daya pendukung, berorientasi pada sumber belajar. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. KKM ditetapkan oleh sekolah pada awal tahun pelajaran dengan memperhatikan 1. Intake atau kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas, mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Ketiga, kemampuan daya pendukung, berorientasi pada sumber belajar. Berikut rambu-rambu penetapan KKM. Penetapan KKM harus mengikuti rambu-rambu penetapan KKM sebagai berikut. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0 sampai 100%. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Sekolah dapat menerapkan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal dan berupaya secara bertahap meningkatkan untuk mencapai ketuntasan maksimal. Nilai KKM harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik. Fungsi KKM. Fungsi KKM dalam dunia pendidikan adalah sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai KD, mata pelajaran yang diikuti. Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Dapat digunakan sebagai bahan komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan satuan pendidikan dengan masyarakat. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Mekanisme penetapan KKM. Pertama, prinsip penetapan KKM dilakukan melalui analisis ketentuan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. KKM, kompetensi dasar, merupakan rata-rata dari KKM indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut. Kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar yang terdapat dalam standar kompetensi tersebut. Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang terdapat dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan dicantumkan dalam laporan hasil belajar LBH atau rapor peserta didik. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal. Yang kedua, langkah-langkah penetapan KKM. A. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas,
daya dukung, dan intake peserta didik dengan skema KKM indikator, KKM kompetensi dasar, KKM standar kompetensi, KKM mata pelajaran. B. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. C. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. D. KKM dicantumkan dalam LHB, laporan hasil belajar, pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua peserta didik. 3. Penentuan KKM. Yang pertama, kompleksitas, daya dukung, intake peserta didik. Yang pertama, kompleksitas. Tingkat kompleksitas, kesulitan dan kerumitan setiap KD atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompleksitas tinggi apabila dalam mencapai kompetensi diperlukan A. Guru memahami kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Kreativitas dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. B. Waktu. Cukup lama karena perlu pengulangan. C. Peserta didik. Penalaran dan kecermatan peserta didik yang tinggi. Kedua, daya dukung. Pertama, ketersediaan tenaga pengajar. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan. Ketiga, biaya operasional pendidikan. Keempat, manajemen sekolah. Dan kelima, kepedulian stakeholders sekolah. Ketiga, intake peserta didik. Intake maksudnya adalah tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Kelas 10 dapat didasarkan pada hasil seleksi penerimaan peserta didik baru, PPDB, nilai ujian sekolah, nilai ujian nasional, rapor kelas 9 SMP, tes seleksi masuk, atau psikotes. Untuk kelas 11 dan kelas 12, didasarkan pada tingkat pencapaian KKM peserta didik pada semester atau kelas sebelumnya. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, serta nyalakan pencet tombol lonceng agar peserta sekalian atau Bapak Ibu dapat menyimak video-video tutorial atau informasi dari channel saya, Jeffrey Pak Channel. Demikian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.